masalah meng-COVID-kan, nah sekali lagi saya sampaikan bahwa ada aturan yang kuat sekali, ada aturan yang ketat sekali kapan pasien itu ditentukan atau didiagnosa sebagai COVID. Rumah sakit harus melampirkan banyak sekali dokumen pendukung untuk menyampaikan bahwa ini COVID. Jadi masyarakat jangan juga merasa bahwa kalau memang diagnosa COVID itu pasti akan diklaim oleh rumah sakit sebagai pasien COVID. Itu juga belum tentu. Dan ya tentu kami menghimbau sama-sama kita menaruh kepercayaan bahwa tentu dokter akan mengobati sesuai dengan kondisi pasien. Nah, ada satu kendala pada waktu awal, yaitu diagnostik itu agak membutuhkan waktu yang lama. Jadi ada yang diagnostiknya diagnostik cepat, misalnya di rumah sakit besar atau yang ada laboratorium yang punya fasilitas lengkap, sehingga dalam 1 hari bisa tertegakkan. Ada juga yang sampai berhari-hari. Nah, kemudian satu lagi saya sampaikan bahwa yang namanya pemeriksaan laboratorium itu akan tergantung dari individu. Jadi tidak misalnya satu orang diperiksa hari ini negatif, kemudian 1 minggu kemudian dia negatif. Bahkan itu bisa ada satu proses di mana replikasi virus itu membutuhkan waktu. Bisa saja ada gejala, tapi memang belum terdeteksi oleh alat diagnostiknya. Nah, ini yang memang harus betul-betul kita perhatikan. Banyak hal yang bisa menyebabkan hasil diagnostik ini punya satu kekurangan gitu ya. Jadi ada satu kekurangan bahwa mungkin saja tidak ditemukan pada saat itu, tapi bisa ditemukan pada saat yang lain. Atau sebaliknya. Jadi seringkali ada pasien mengeluh bahwa positif PCR tapi kok tidak hilang-hilang ya. Nanti di sini mungkin kita ada sejawat dokter Tonang yang bisa membantu ya. Bahwa istilah meng-COVID-kan pasien, saya rasa kalaupun ada itu oknum ya. Kami tidak sama sekali pernah menginginkan adanya satu pun rumah sakit yang meng-COVID-kan ya. Itu ya yang mudah-mudahan ya tidak ada ya satu pun rumah sakit yang berkeinginan untuk meng-COVID-kan begitu ya. Karena itu tidak baik dan juga tentunya dampaknya sangat buruk untuk perumah sakitan se-Indonesia. Kalaupun ada misalnya kemudian menyamaratakan 3.000 rumah sakit seperti hal yang sama, tentu rasanya juga tidak benar ya. Jadi kita berharap lebih baik kita dudukkan persoalannya, kalau perlu ya kita tanya betul bagaimana. Mungkin kesalahpahaman dalam penyampaian, itu yang lebih sering terjadi. Nah, dalam kesempatan ini saya juga ingin membagikan tips bagi ibu hamil yang ingin divaksin COVID-19. Pertama, konsultasikan keinginan tersebut kepada dokter kandungan atau bidan Anda. Kedua, pastikan semua prasyarat dasar kita penuhi sebelum pergi ke pos vaksin setelah mendaftar, yaitu tidak demam atau suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius, tensi darah di bawah 140/90 mmHg, usia kehamilan minimal 13 minggu atau masuk trimester kedua. Tahukah Bapak Ibu bahwa pada trimester kedua kandungan itu sudah semakin kuat? Rata-rata berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 42 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Tulang dan tengkoraknya semakin mengeras dan kemampuan dengarnya ikut meningkat. Kemampuan otaknya sendiri juga sudah berkembang sejak trimester pertama. Kita mungkin akan merasakan tendangan dan detak jantung yang berdebar, serta bisa melihat berbagai ekspresi melalui pemeriksaan USG. Indah ya ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang luar biasa. Maka dari itu dianjurkan vaksinasi setelah kandungan berusia 13 minggu. Dan cari-cari lagi informasi lebih lanjut melalui kemkes.go.id atau langsung kontak 119 extension 9. Para Ketua Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 5 fatwa pada Musyawarah Nasional ke-10 yang digelar pada 25 hingga 26 November 2020. Salah satu fatwa yang dikeluarkan ialah terkait penggunaan human diploid cell untuk bahan baku obat dan vaksin. Dalam fatwa disebutkan pada dasarnya penggunaan sel dari bagian tubuh manusia ini hukumnya haram. Namun dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak, penggunaannya boleh dengan syarat tidak ada bahan halal lain dan memiliki khasiat atau fungsi serupa. Obat atau vaksin itu juga diperuntukkan bagi penyakit berat. Sementara itu, hasil uji coba tahap 3 awal sejumlah vaksin di berbagai negara sudah menunjukkan hasil.
Tingkat efektivitas pun sudah diklaim para produsennya. Salah satunya ialah vaksin corona Pfizer dan rekanannya asal Jerman BioNTech. Efektivitas kandidat vaksin yang mereka produksi diklaim mencapai 95%. Bahkan produsen vaksin ini telah mengajukan secara resmi penggunaan kandidat vaksin mereka kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika atau FDA. Vaksin AstraZeneca juga mengeluarkan klaim serupa. Namun ada perbedaan tingkat efektivitas dari vaksin yang dikembangkan AstraZeneca dan Oxford University ini. Saat disuntikan dengan setengah dosis, kandidat vaksin tersebut menunjukkan efektivitas 90%. Namun saat disuntikan dengan dosis penuh, efektivitasnya turun hanya 70%. Terkait klaim ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengatakan seluruh vaksin COVID-19 tetap harus melalui tahapan evaluasi lanjutan. BPOM juga akan mengawasi vaksin yang masuk ke Indonesia, baik dari aspek mutu, keamanan, dan khasiatnya. Apabila vaksin tersebut sudah direview oleh otoritas obat di suatu negara yang baik, proses evaluasinya misalnya seperti di US FDA begitu. Ada di beberapa negara lain yang memang menjadi reliance kami, bisa juga kami berikan nanti emergency authorization. Tidak selalu harus melewati uji klinik di Indonesia ya. Indonesia sendiri telah menjalin kerjasama dengan banyak negara untuk mendapatkan vaksin. Vaksin keluaran AstraZeneca dan Pfizer adalah beberapa di antaranya. Dikutip dari cnnindonesia.com, Pfizer berasal dari mRNA, sementara AstraZeneca bersumber dari adenovirus. Secara efektivitas, Pfizer diklaim mencapai 95%, namun AstraZeneca hanya 70% pada uji coba vaksin dosis penuh. Kelebihan dari AstraZeneca ialah vaksin ini bisa disimpan di suhu 2 hingga 8 derajat Celcius. Berbeda dengan Pfizer yang membutuhkan suhu hingga minus 70 derajat Celcius. Secara harga, vaksin buatan Oxford ini jauh lebih murah, yaitu $3 Amerika atau sekitar Rp43.000. Sementara Pfizer dihargai $20 Amerika atau Rp281.000. Meski ada sejumlah keunggulan dari vaksin ini, pakar epidemiologi Griffith University, Diki Budiman, mengatakan akan lebih menguntungkan jika pemerintah fokus mengembangkan dan menunggu hasil dari kandidat vaksin Sinovac yang diuji klinis di Bandung. Ya, kelemahan posisinya yang saat ini kita dapatkan di yang Sinovac ini ya belum ada hasil. Ya, itu yang membuat mau tidak mau kita harus menunggu hasil itu. Nah, sembari menunggu tentu tidak ada salahnya untuk menjajaki masalah kemungkinan nanti mendapatkan vaksin yang Oxford ini. Ya. Tim Liputan CNN Indonesia.